Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dewan Juri yang mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah. Burayot, bajigur, hui, dimakan sama kelapa yang diparut. Perkenalkan, saya Muhammad Muiz Mufti Ali, asli santri NU dari Garut, yang dakwahnya lembut kayak dodol Garut, seger kayak jeruk Garut, yang macam-macam diserunuh karena punya domba Garut. Hadirin, dulu ada seorang pemuda yang sangat luar biasa. Sejak umur 15 tahun beliau mondok di pondok pesantren, dan kurang lebih 5 pesantren beliau mondok di pesantren yang ada di Nusantara. Pada tahun 1892 beliau pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk menimba ilmu kepada ulama yang ternama pada zamannya. Di antaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmas, Syekh Ahmad Amin Al-Athar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Sa'idi Yamani, Syekh Rahmatullah, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan masih banyak lagi. Beliau adalah sosok ulama yang tidak diragukan lagi perihal keilmuannya, dengan bukti banyak karangan kitabnya. Di antaranya Adabul Alim wal Muta'alim, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, At-Tibyan fin Nahyi an Munqata'atil, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, Ziyadatu Taliqat, At-Tanbihat al-Wajibat liman yusna al-Maulid bil Munkarat, dan masih banyak lagi karangan-karangannya. Ya, dialah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari bin Kiai Haji Asy'ari bin Kiai Haji Anusarwa bin Kiai Haji Abdul Wahid bin Kiai Haji Abdul Halim bin Pangeran Sambud Bagda bin Syekh Abdul Halim bin Syekh Abdul Rahman atau Joko Tingkir bin Syekh Sunan Giri bin Syekh Maulana Ishaq, sang pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Sepulangan dari Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1899, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Dan pada 31 Januari 1926 beliau menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau kebangkitan para ulama, yang bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman dan mengembalikan ajaran Islam yang murni dengan menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nahdlatul Ulama adalah organisasi massa terbesar di Nusantara. Nahdlatul Ulama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama lah yang mampu mengkompromikan kebangsaan dan keislaman, bukan mempertentangkan keduanya. Dengan jargonnya, hubbul watan minal iman. Kalau kata Kiai Haji Said Akil, nasionalisme sebagian dari iman. Bukan tanpa landasan, hadirin. Kan jelas dalam hadis Bukhari urutan hadis 175. An Anasin diriwayatkan dari sahabat Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin, ketika kembali dari bepergian, fanadhara ila juduratil Madinah, dan melihat dinding-dinding Madinah, audu anaqatahu, maka beliau mempercepat laju untanya, wa in kana ala dabatin, dan apabila beliau di atas kendaraan, harrakaha, maka beliau menggerakkannya, min hubbiha, karena kecintaannya terhadap kota Madinah. Dan disyarhan kembali dalam Fathul Bari jilid 3 halaman 705, wa fil hadisi dilalatun alal fadlil Madinah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Madinah, wa ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanin ilaih, dan disyariatkannya cinta tanah air dan rindu kepadanya. Nahdlatul Ulama lah yang mampu mentaufikan syariat dan adat sehingga terlihat Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah bukan pemarah, Islam yang toleran bukan intoleran, dengan landasan kaidah al-muhafadzatu ala qadimis shalih, memelihara tradisi lama yang baik, wal akhdu bil jadidil aslah, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang semua itu dibingkai indah dengan pendekatan adaptasi, netralisasi, minimalisasi, dan eliminasi. Oleh karenanya, ormas yang cocok, ormas yang relevan di Nusantara adalah Nahdlatul Ulama. Perannya terhadap umat ini sangat besar, karena dalam tradisi NU menata rapi perihal keilmuan, dari mulai kitab Jurumiyah, Tijan Ad-Daruri, Safinatun Najah, Sulamut Taufik, Jauhar Maknun, Ihya Ulumuddin, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Alfiyah, dan masih banyak lagi. Karena dalam tradisi NU, untuk berpendapat dalam suatu hukum harus batsul masail. Karena dalam tradisi NU, ilmu harus bersanad. Misal dari pulan ke pulan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Coba lihat betapa indahnya, betapa luar biasanya keilmuan Nahdlatul Ulama. Insya Allah akan terhindar dari fenomena zaman sekarang. Ilmu gak jelas asal usulnya, gagal paham, berbicara agama sesuka hatinya, gampang menuduh orang seolah dirinya paling benar. Coba lihat hadirin, kiai muda penerus perjuangan NU, salah satunya adalah Gus Baha, seorang manusia Quran ahli tafsir. Dakwahnya santai, kalem, dan tawadu, tetapi isi dan keilmuannya sangat mendalam. Itulah ciri khas ulama NU. Dakwahnya mampu mempengaruhi seluruh elemen masyarakat, dari mulai rakyat, orang tua, cendekiawan, akademisi, sarjana, dokter, ataupun orang awam. Semuanya mendapat rangkulan dari beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kontribusi Nahdlatul Ulama untuk bangsa ini juga besar. Kita tahu resolusi Jihad Hadratus Syekh yang mampu menumbangkan Belanda dan sekutu. Kita kenal tirakatnya Hadratus Syekh untuk menegakkan Pancasila, dan Pancasila menjadi pemersatu dan ideologi bangsa sampai saat ini. Oleh karenanya, kaidah Arab mengatakan, likulli zamanin rijalun, setiap zaman pasti akan lahir sosok pahlawannya. Walikulli rijalin muafiqun li zaman, dan setiap pahlawan pasti akan sesuai dengan zamannya. Untuk menjadi pahlawan, marilah kita sebagai warga Nahdiyin menjaga, merawat warisan perjuangan ulama kita, belajar betul akan agama, paham akan ke-NU-an, dan berakhlak mulia. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.